nih. Yuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putra Ramdityana sebagai moderator dan anggota kelompok. Eh, di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok tentang AI, yaitu generatif AI. Dan terima kasih untuk dosen Gina dan dosen Gina Purnama Insani Mkom telah memberikan tugas tentang generatif AI ini. Tugas kelompok ini yaitu cari aplikasi penerapan dari teknologi AI di Play Store. Kemudian jelaskan juga tujuan, cara kerja, dan model algoritma generatif AI yang digunakan pada aplikasi tersebut. Setelah mempelajari video sebelumnya, saya juga akan memperkenalkan anggota kelompok ini, yaitu ada Muhammad Nabi Farfatwa, ada Muhammad Salman Al-Farizi. Saya akan mulai presentasinya, dimulai dari saya sendiri. Di sini ada beberapa tipe generatif AI model, ada beberapa model generatif AI lah. Yang pertama itu ada generatif adversarial networks atau biasa disebut GANs. Yang kedua juga ada variational autoencoder yang biasa disingkat VACE. Yang ketiga ada transformer based model. Yang keempat juga ada recurrent neural network atau RNNS. Dan juga ada long short term memory network atau LSTMS. Yang kelima juga ada diffusi model. Yang keenam ada autoregressive model. Yang ketujuh ada reinforcement learning for generative tools model. Baik, aplikasi penerapan dari teknologi generatif AI ini sedang gencar-gencarnya di dunia. Aplikasi penerapan teknologi AI yang tersedia di Google Play Store adalah Wombo Dream. Kenapa saya memilih Wombo Dream? Karena aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menghasilkan gambar digital dari deskripsi teks atau text to image dengan gaya artistik tertentu. Saya akan sedikit menjelaskan juga tentang Wombo Dream. Wombo Dream ini dirancang untuk membantu pengguna mengekspresikan kreativitas mereka dengan mudah melalui pembuatan karya seni digital. Pengguna juga cukup memasukkan deskripsi teks atau kata-kata, kalimat, dan lain sebagainya, dan aplikasi ini akan menghasilkan gambar sesuai dengan deskripsi tersebut. Aplikasi ini juga cocok untuk seniman, desainer, atau siapa saja yang ingin membuat ilustrasi unik tanpa perlu keahlian menggambar manual. Dan yang kedua itu ada cara kerjanya. Cara kerja dari Wombo Dream ini yaitu input teks. Pengguna memasukkan deskripsi teks yang menggambarkan gambar yang diinginkan. Yang kedua ada pemilihan gaya. Pengguna juga memilih gaya seni yang diinginkan seperti lukisan minyak, sketsa, atau gaya yang lainnya juga. Yang ketiga, proses generasi. Aplikasi memproses input menggunakan model AI untuk menghasilkan gambar sesuai dengan deskripsi dan gaya yang dipilih. Dan yang keempat ada output gambarnya. Gambar yang dihasilkan atau ditampilkan kepada pengguna yang kemudian dapat menyimpannya atau membagikannya. Lalu proses ini dilakukan di cloud. Dan menurut CEO Wombo juga, semua data pengguna dihapus setelah 24 jam untuk menjaga privasi dari si pengguna tersebut.
Di sini ada ilustrasi bagaimana Wombo Dream ini bekerja. Kita bisa lihat di sini ada user prompt, maju ke present clip text excluder, lalu dimasukkan ke text latent unit. Lalu dari sini juga masuk ke chip ini, lalu kita ada algoritma di sini dan lalu ke latent sheet, kembali lagi ke sini dan lalu sampai pada personal potential decoder dan menghasilkan output image. Atau kita bisa lihat dijelaskan model dan algoritma, yaitu Wombo Dream menggunakan model Stable Diffusion, sebuah model pembelajaran mesin berbasis difusi yang mampu menghasilkan gambar berkualitas tinggi dari teks. Stable Diffusion juga bekerja dengan memulai dari noise acak dan secara bertahap mengubah menjadi gambar yang sesuai dengan deskripsi melalui proses iteratif. 4. Mengapa Stable Diffusion efektif? Karena memiliki kualitas tinggi dalam menghasilkan gambar. Lalu ada cepat dan efisien karena menggunakan latent space. Lalu ada open source sehingga mudah diintegrasikan dalam aplikasi seperti Wombo Dream. Mungkin agak sedikit berbeda dengan gambar simulasinya. Nanti saya akan simulasikan dalam bentuk coding mungkin. Baik, untuk selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh Saudara Nabil. Baik, terima kasih untuk Putra. Saya akan melanjutkan contoh perhitungan sederhana proses difusi atau Stable Diffusion simulasi. Pertama ada konsep dasar. Stable Diffusion mengubah noise acak menjadi gambar dengan bantuan mode pembelajaran scene. Ini dilakukan dalam beberapa langkah yang disebut denoising step, misalnya 500 sampai 1000 langkah. Tujuannya mengilustrasikan bagaimana gambar dihasilkan dari noise dengan memanfaatkan deskripsi teks dalam proses iteratif. Terus simulasi perhitungan atau simplified. Misal kita ingin menghasilkan angka mendekati representasi angka 5 dari noise awal, kita pakai pendekatan numerik analogi berikut. Asumsi gambar sama dengan angka target adalah 5, lalu noise awal sama dengan angka acak adalah 10. Lalu langkah difusi 5 langkah. Koreksi untuk noise awal 0. Salahnya? Untuk noise awal 0, untuk gambar angka targetnya 5. Jadi noise awal 0. Sudah? Lanjut. Lalu ada model punya fungsi prediksi. Prediksi sama dengan noise plus A kali target. Kali target noise, di mana A adalah learning rate, misal 0,5. Ada fungsi 5 langkah. Sini ada tabel dari langkah 1 sampai 0 sampai 4 dan nilai noise 0, 2,5, 375 sampai ke bawah, dan ada prediksi baru. Setelah hasil akhir
Setelah lima iterasi, model berhasil memprediksi nilai mendekati 5, yakni 4,8 yang diibaratkan sebagai gambar akhir hasil dari teks 5. Bisa dilihat dari grafik di bawah. Oke. Baik, untuk selanjutnya saya ingin Saudara Salman untuk menyampaikan kesimpulannya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Nabil. Jadi kesimpulannya, Wombo Dream adalah contoh nyata penerapan teknologi generatif AI dalam kehidupan sehari-hari, memungkinkan siapa saja untuk menciptakan karya seni digital dengan mudah. Dengan memanfaatkan model seperti Stable Diffusion, aplikasi ini membuka peluang baru dalam mendukung bidang seni dan desain, serta menunjukkan potensi besar AI dalam mendukung kreativitas manusia. Relevansi dengan Stable Diffusion, NERSC awalnya sama dengan gambar acak atau randomness. Terus target sama dengan gambar yang cocok dengan teks, misalnya kucing di bulan. Fungsi prediksi sama dengan model neural network atau UNet. Langkah iteratif sama dengan difusi terbalik atau denoising. Stable Diffusion menggunakan model neural network besar seperti UNet dan VAE dan menghasilkan prediksi di latent space. Bukan angka sederhana seperti contoh di atas, tetapi prinsip iteratifnya serupa. Kumaha Wak? Oke. Ini adalah simulasi kode sederhana menggunakan bahasa Python. Yang mungkin masih ada beberapa kekurangan di sini, dan saya juga sudah memperbaikinya di VS Code. Mungkin akan saya tunjukkan juga. Bagaimana cara kerja tersebut. Nah, tadi dari PowerPoint kami tadi itu belum ada simulasi ininya, target, noise, alpha, dan stepnya juga. Nah, di sini saya hanya menambahkan saja targetnya hingga 5 dan noise dimulai dari 0, lalu untuk alphanya itu berbanding 0,5 dan stepnya itu kita sampai 5 saja karena ini untuk contoh saja. Kita akan coba run. Apakah berhasil atau tidak, kita lihat.
Baik, sebentar. Mungkin ada kesalahan dari kesalahan teknisnya karena alat saya kurang memadai. Jadi mungkin agak lama prosesnya. Nah, di sini akan muncul gambar kurang lebih seperti itu cara kerja Stable Diffusion untuk combo dream ini. Kita bisa lihat setelah kita masukkan coding ini, kita ada beberapa langkah. Yang pertama ada import matplotlib, lalu ada simulasi sederhananya juga, ada history, lalu di extract juga stepnya, dan di sini kita plot grafiknya sampai dengan show untuk menunjukkan hasil dari gambar tersebut. Sebentar. Mungkin itu penjelasan dan presentasi dari kelompok kami karena nah ini kita bisa lihat juga simulasi iterasi 5 langkahnya. Ya mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahannya dari kami. Kami mohon maaf karena kami juga masih belajar. Apabila ada yang ingin dipertanyakan atau didiskusikan, boleh di kolom komentar. Kami dari kelompok 6 mahasiswa Universitas Nusa Putra mengucapkan terima kasih. Saya tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.